So, see you in Wednesday, everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Irika Widyasanti, Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeliharaan dan Perawatan Gedung. Dan yang saya hormati juga para viewers dari video ini. Seperti yang kalian semua ketahui, bahwa sebelumnya saya sudah mengupload sedikit sneak peek terkait pembahasan untuk video ini di Instagram saya. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang penasaran, saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Alexander Kurnain dengan nomor registrasi 15065211041. Di sini saya akan membawakan pembahasan lebih lanjut terkait pemeliharaan gondola. Langsung saja. Yang pertama ada pemeliharaan gedung, definisi pemeliharaan gedung secara general ya. Di mana pemeliharaan bangunan gedung merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kualitas bangunan serta sarana dan prasarananya agar komponen-komponen tersebut tetap berjalan laik fungsi. Laik fungsi di sini yaitu berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa ada sedikit hambatan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu jenis pemeliharaan bangunan gedung. Yang pertama ada preventive maintenance, yaitu pemeliharaan ini dilakukan sebagai perawatan rutin dalam upaya mencegah masalah yang tidak terduga dan membuat proses pekerjaan berjalan dengan lancar, serta peralatan yang digunakan terjaga dengan baik. Selanjutnya, corrective maintenance, yang mana kegiatan pemeliharaan ini dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan. Kerusakan yang terjadi dapat berupa kerusakan umum maupun kerusakan total. Selanjutnya, predictive maintenance, yaitu pemeliharaan prediktif dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemantauan atau inspeksi. Pemeliharaan ini menganalisis gedung berdasarkan pola kerjanya yang dapat memperkirakan kerusakan yang akan timbul. Jadi di prediktif ini merupakan kita membuat sebuah asumsi-asumsi terkait kerusakan apa sih yang akan timbul dari bangunan ini sesuai dengan fungsinya. Misal sebuah gudang alat-alat berat seperti itu ya. Nah, itu dapat diprediksi bagian-bagian mana saja yang akan mengalami kerusakan dan kita sudah bisa menemukan metode terkait perawatannya seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian gondola. Mengapa gondola menjadi peran penting dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung? Gondola merupakan komponen penunjang dari pemeliharaan dan perawatan gedung, yang mana gondola ini mampu memberikan akses pada bagian fasad gedung bertingkat. Nah, seperti ini contohnya pembersihan fasad bangunan, karena kan nggak mungkin juga orang-orang itu pakai tangga itu kan, jadi dia tidak efektif ya. Makanya kita menggunakan gondola selain lebih aman, di sini penggunaan gondola juga jauh lebih efektif terkait jika ada kegiatan pemeliharaan maupun perawatan komponen-komponen gedung. Sehingga kinerja gondola ini harus dijaga agar tidak membahayakan pekerja yang menggunakannya. Next, selanjutnya yaitu legal guidelines atau peraturan-peraturan yang mengatur terkait penggunaan gondola ini. Yang pertama, ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung. Yang mana dua peraturan ini akan menjadi base dari pembahasan kita selanjutnya. Next, yaitu prosedur pemeriksaan.
Waktu pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung, pemeriksaan gondola dilakukan dalam rentang waktu tahunan. Jadi 1 tahun 1 kali seperti itu. Kemudian untuk prosedur pemeriksaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut dengan mengikuti formulir pemeriksaan yang telah diatur di dalam peraturan tersebut. Next, ini adalah contoh dari formulir pemeriksaan gondola sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 ya. Di sini ada terkait data umum, kemudian data teknis, kemudian ada pemeriksaan visual, kemudian ada pemeriksaan non-destruktif, lalu ada pemeriksaan khusus terkait sangkar gondola, kemudian terdapat pengujian beban. Nah, setelah kita masuk dari situ, kita akan mempelajari sedikit tentang komponen dari gondola. Nah, secara umum, komponen gondola terdiri atas yang pertama ada rail ya. Rail itu yang di sini, di bawah ini, agar si gondola ini bisa bisa dipindahkan ke beberapa titik ya. Next ada lengan atau armata boom. Nah, ini lengan ini yang di bagian sini ya, dia menjadi support utama dari si gondola. Kemudian ada motor penggerak. Motor penggerak itu ada di sekitar sini dan di sini ya. Kemudian keranjang basket atau platform. Nah, ini yang bentuknya seperti keranjang, tempat orang bekerjanya ya. Nah, selanjutnya ada counterweight. Counterweight ini selalu berada berseberangan dari si keranjang platform ini ya. Fungsinya untuk menyeimbangkan dari berat si keranjang atau platform ini sendiri. Kemudian ada wire atau drum winder. Drum winder ini adalah tempat untuk penggulung kabel baja ya. Kabel baja yang berada di setiap sisi dari basket ini. Nah, kemudian ada terlewat satu yaitu wipe rope. Wipe rope ini merupakan bagian yang paling kelihatan ya kalau kita bilang. Itu menjadi tali bajanya yang supaya dia bisa menggantung. Selanjutnya ada kontrol panel di bagian basketnya ini. Fungsi kontrol panel ini ada kontrol panel, hoist, dan juga beberapa controller lainnya yang berfungsi untuk mengatur ketinggian dan naik turunnya dari gondola. Kemudian yaitu ada safety block di sini sebelum dia dari kabel baja ke ininya, dia ada semacam safety block untuk mengunci dari pergerakan si gondola ini sendiri. Next. Kemudian kita masuk kepada masalah umum yang terjadi pada gondola. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari secara singkat terkait komponen yang ada pada gondola. Sekarang kita masuk kepada masalah umum yang terjadi pada gondola. Nah, di sini saya mengutip dari laporan pemeliharaan dan perawatan gedung Muhammad Syafi'i, Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus Anotoni. Yang pertama di sini masalah umum atau di sini termasuk masalah asumsi ya. Yaitu yang pertama ada keranjang gondola. Di sini kemungkinan rangka patah ataupun baut lepas, alat retak ataupun sobek. Kemudian ada masalah asumsi pada motor penggerak, wire rope atau kabel baja. Kemudian si wire winder ini atau tempat penggulungan kabelnya ya, penggulungan si wire rope ini. Kemudian ada railnya. Kemungkinan masalah-masalah pada komponen yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu ada safety lock, mobile roof, counterweight, panel gondola, teleskopik, terus ada di masalah kabel power juga kemungkinannya, dan ada di hoist dan safety device. Nah, masalah yang paling umum di sini adalah penggerak-penggerak yang macet seperti itu ya.
seperti macet ataupun misalkan ada baut-baut yang lepas. Nah, ini menjadi concern yang paling utama dari pemeliharaan gondola. Nah, selain itu juga kondisi dari wire rope atau tali bajanya serta keamanan keranjang atau platform basket ini menjadi tambahan dari main concern pada pemeliharaan gondola. Nah, kemudian kita sudah sampai pada tahap akhir, yaitu step dari pemeliharaan gondola. Berdasarkan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemeliharaan gondola secara umum yaitu dilakukan dengan pemberian pelumas atau anti karat pada komponen-komponen yang sering terjadi pergerakan atau movements, terutama pada joints, bolts, dan lain-lain. Kemudian yaitu pengencangan komponen yang kendur. Nah, ini sangat penting juga untuk menghindari terjadinya macet ataupun sehingga terjadi patah dan lain sebagainya. Baik, demikianlah pembahasan mengenai pemeliharaan gondola. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.